Baiklah, dalam kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Sebelumnya ingin menanyakan siapa dari teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak masalah. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini akan kita mulai yel-yel ya, tepuk sukses ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk sukses di hatiku, ada cinta di mulutku, ada doa di tanganku, ada dada. Sukses, sukses, Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Di mana subjudulnya di sini menggali potensi daerah melalui wirausaha muda ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang mana di sini ya prosesnya itu di luar jam pembelajaran ya. Oke, yang berikutnya dimensi elemen dan subelemennya. Yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kreatif ya. Yang ketiga bergotong royong, ini bekerja sama. Ada elemennya di sini. Yang pertama memiliki akhlak yang pribadi. Nah, bagaimana kita menerapkan akhlak-akhlak yang pribadi di sesama di teman kita ya, lingkungan dan sekitar. Menghasilkan gagasan yang orisinal dan kolaborasi ya. Adapun suplemen yang mendasar, yang pertama menjaga lingkungan alam sekitar kita. Jadi kita wajib menjaga lingkungan di sekitar kita ya, atau ta'adub ya, ta'adub. Nah, berkeadaban ini memiliki adab yang baik, ada cara ya, ada ini. Terus dinamis dan inovatif ini menyesuaikan dengan perkembangan yang baru ya. Musyawarah. Jadi kita perlu adanya surah atau musyawarah. Jadi dalam prosesnya itu kita harus ada musyawarah ya. Apabila ada pendapat-pendapat yang berbeda dan lain sebagainya, kita kerjakan ya, sesuaikan dengan asas kita, yaitu asas musyawarah. Adapun subnilai di sini adalah solid sosial, menyeluruh ya, berbudaya dan peduli lingkungan. Ada budaya ya, kalau kita tidak peduli lingkungan ya, tapi kita tidak berbudaya. Yang ketiga demokratis dan menjunjung tinggi keputusan mufakat atau konsensus. Jadi setelah kita mempunyai suatu keputusan, kita harus menjaga keputusan tersebut yang telah kita sepakati antar teman kita. Jangan sampai keputusan itu kita langgar ya. Target pencapaian di sini, nah ini ada 3 targetnya di sini ya. Yang pertama, bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan yang menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkan secara bijak dan kontekstual. Ya. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya atau tindakan karya. Kita harus memiliki karya, ya, suatu produk dan melakukan suatu tindakan nyata serta mengevaluasi dan pertimbangan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungan dengan menggunakan berbagai. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan, keberanian, keloporan, mengelompokkan segala sesuatu ide dan sebagainya untuk usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Dengan memiliki kreativitas dan inovasi, sehingga mereka lebih cepat
menampilkan barang dan jasa yang dihasilkan di pasar. Ya. Nah, mereka lebih dahulu menjual produk-produk mereka di pasar, baik itu pasar nasional maupun pasar internasional. Selain itu juga wirausahawan itu selalu mampu menyesuaikan diri dengan organisasi yang ada di pimpinnya. Mereka selalu bersama terbuka terhadap kritikan maupun saran dari bawahan, sehingga mereka juga bisa mengembangkan usaha mereka berdasarkan saran dan kritikan dari bawahan mereka ataupun dari masyarakat yang ada di sekitar usaha. Yang kelima yang kita bahas adalah berorientasi pada masa depan. Dan wirausahawan yang memiliki sikap berorientasi pada masa depan, mereka memiliki perspektif dan pandangan terhadap usaha mereka dan usaha mereka di depan, di masa yang akan datang. Nah, mereka tidak pernah puas terhadap keadaan sekarang dan terus mencari sesuatu hal yang baru yang bisa mereka hasilkan untuk menjadi keunggulan buat produk mereka sendiri. Mereka selalu mengevaluasi terhadap produk-produk yang mereka keluarkan, sehingga produk mereka jauh bersaing dengan produk-produk serupa yang ada di pasar. Yang terakhir, teori 9. Nah, maksudnya di sini adalah wirausaha tidak pernah mengikut atau mengikuti penghasilan orang lain. Justru mereka menemukan sendiri suatu hal yang bisa mereka hasilkan. Artinya tidak pernah ikutan misalnya orang jual produk ini, kita jual produk ini, tetapi justru mereka menciptakan suatu hal yang baru yang berbeda dengan produk yang serupa, namun memiliki keunggulan tersendiri dibanding produk yang serupa. Nah, itu akan menjadi ciri khas dari produk mereka sehingga produk mereka bisa bersaing dengan produk yang serupa. Justru keunggulan produk mereka akan diminati oleh masyarakat. Itu pembahasan kita mengenai ciri-ciri dari kewirausahaan itu sendiri. Oke, tadi kan sudah kalian yang pertama itu apa ciri-cirinya? Memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, apa? Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang terakhir, memerisi dalam bentuk sebuah Oke, berikutnya ya, setelah ya kita melihat video pembelajaran tadi, silakan kalian membentuk kelompok yang sesuai kelompok kalian masing-masing. Silakan ibu hitung 1, 2, 3 menyesuaikan dengan kelompok kita. Bagaimana ya kalau kita ingin menjadi seorang usaha yang akan kita rencanakan bersama nanti begitu ini bagaimana kedepannya apakah bisa menjadi seorang pengusaha atau tidak. Silakan berkelompok menyesuaikan kelompoknya. Jadi begitu. Dan untuk belajar rahmatan lil alamin. Karena ini dia dari posisi daerah melalui wirausaha muda. Elemen yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kreatif bergotong royong. Elemennya di sini membentuk akhlak positif, menghasilkan gagasan yang original, yang ketiga kolaborasi. Subelemen yang menjadi sasaran, pertama menjaga lingkungan alam sekitarnya, menghasilkan gagasan
gagasan yang orisinal dan cerdas. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi ekonomi tentang kewirausahaan. Mendengar kata kewirausahaan, apa sih yang ada di benak kalian? Sebagian orang menganggap bahwa jiwa kewirausahaan hanya dimiliki oleh pengusaha atau wirausahawan. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita kembangkan dalam sebuah hubungan wirausaha dengan pembelajaran SKI ya. Kalau kita bisa lihat dimensinya itu, yang pertama ya, kita ini kan salah satu ini ya, sebuah manusia yang butuh untuk menjalankan sebuah kehidupan ya. Jadi yang pertama ya, hubungannya dengan pembelajaran di sini ya, Islam ya mengapresiasikan manusia dalam menjalankan kehidupannya ya, terutama di dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia ya. Nah, ini kita lihat dari konteksnya ya, bahwa orang-orang yang bertakwa atau mudallil muttaqin ya, terdapat adanya sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi teladan bagi kita. Yang pertama ya, sebagai umat ya, untuk melewati hari-hari dengan akhlak yang terpuji. Tadi di awal dimensi itu kita menceritakan akhlak yang terpuji, terutama dalam perlindungan terhadap sesama manusia. Terus dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ya ayat 9 dijelaskan bahwa bertebaranlah di muka bumi untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha dan janganlah malas dalam mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya jangan kita ini dilarang bermalas-malasan, jangan sampai kita meminta kepada manusia. Intinya di sini ya, sebagai manusia yang beriman, ya bertakwa, haruslah kita punya usaha, jangan sampai kita meminta-minta atau bermalas-malasan. Yang kedua, di sini memberikan pemahaman kepada kita yang terkaya pada waktu itu ya. Nah, ini kita lihat contoh bagaimana beliau memposisikan dirinya untuk mengatur perekonomian umat Islam dengan menyampaikan nilai-nilai Islam dengan apa yang pertama dalam proses perdagangan itu. Yang pertama adalah jujur, amanah ya. Setelah amanah apalagi bertanggung jawab. Nah, itu salah satu bentuk ciri khas yang harus ada pada diri seseorang ya. Nah, ini yang tidak bisa, yang ada kaitannya dengan Al-Quran ya, terutama dalam prosesnya di sini ya. Oke, beri pastilah untuk yang pertama mempresentasikan bagaimana ya seorang wirausahawan ya bagaimana ke depannya. Saya silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya bisa kasih akun dulu ya. Dalam produk minuman, makanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
kembali video yang kedua, perjalanan sukses dari seorang pengusaha. Anda tidak tahu siapa yang tak mengenalnya. Protein hewani ini menjadi pilihan besar untuk protein hewani lain. Mungkin hanya kebetulan saja pria sejarah Jawa ini juga bersio ayam, hewan yang membawanya menuju tangga kesuksesan. Namun bukan sebuah kebetulan ketika Bung Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja. Ya, tidak komentar. Mengakibatkan nah, di dalam perjalanan itu sebetulnya yang menangkap uang itu tidak otak saya, tidak pikiran saya, tetapi mata saya yang menangkap uang. Apa yang saya tangkap? Saya lihat telur di Indonesia berbeda dengan telur yang saya makan di Eropa. Dan situlah saya tidak percaya. Perjalanan Bob Sadino beralih jadi seorang wirausaha bukan tanpa kendala. Awal memasarkan telur ayam negeri, ia dibantu istri, menjajakannya dengan sederhana, memasarkan dari timur ke timur. Saya jalan kaki ini keluarga kiri, saya bapak tidak di kanan, saya ketuk semua di rumah orang Indonesia. Tapi satu orang pun tidak ada yang mau beli telur. Yang saya bicarakan tadi. Kalau nggak ada yang ngerti, ya. Dan ketika saya mengerti itu rumah asing, langsung dibeli, ya. Nah, keesokan hari lagi dia cerita sama kawan, ini juga mau beli, ya. Normal kalau bisa banyak, dan pertama ayam telur lagi, di mana? Itu dijualnya di atas kita di tanah. Uang dan waktu yang berbeda. Desainnya yang bergaya Eropa dilengkapi. Produksi protein ayam dan ber-AC, produk yang variatif dan harga yang pasti menjadi daya jual utama pasar modern ini. Yang pertama, Bob Sadino bahkan rela menyapa setiap tamu yang datang ke Kemchi Market. Mereka muncul dan cendewan di musim hujan. Menjamurnya retail-retail kecil sekelas ini. Di bisnis retail premium, Bob tak perlu mengejar produk penjualan. Ketika mutu terjamin dan pelayanan memuaskan, maka ia leluasa mengambil margin keuntungan yang cukup besar di situ. Kali itu pun, kalau rasa ekspor kilo premium yang membuka banyak cabang. Namun pengusaha berdarah Jawa ini tak betah. Nah, kenapa dia nggak mati? Karena kita mungkin melakukan sekali ini tapi ya bangkrut. Namun pengusaha gelanggang Lampung ini menghadapi kenyataan baru yang lebih menantang. Dalam beberapa hal, dia terpaksa mengganti strategi usahanya. Ketidakpastian keamanan kala itu membuat ekspatriat banyak yang hengkang dari Indonesia. Bob yang sebelumnya fokus pada konsumen asing perintah mengeluarkan aturan pemerintah nomor 69 tahun 99. Aturan ini mencakup kewajiban label dan iklan konsumen ekspatriat. Produk super premium dengan harga selangit juga kerap dibeli oleh konsumen lokal masih tersedia di tempat ini.
Oke ya, itu salah satu biografi dari seorang pengusaha yang ada di Indonesia. Siapa namanya? Bono Ladino ya. Berikutnya kita lanjut. Ya, dalam target pencapaian ya dimensi di sini ya, yang pertama ya kita menyadari bahwa ada proses hal ini ya. Berikutnya silakan untuk dipresentasikan lagi yang kedua tentang apa dan bagaimana sebagai seorang pengusaha itu seperti apa. Oke, silakan. Itu minta dari perwakilan kelompok silakan. Kita kasih tangan dulu untuk silakan ya, dipresentasikan jika kamu menjadi seorang pengusaha muda nanti bagaimana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Kabupaten Ketapang kaya akan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam setempat akan menjadikan lapangan pekerjaan. Saya akan mengangkat potensi daerah sekitar saya, contohnya hasil laut seperti ikan. Ikan dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan amplak. Amplak merupakan makanan khas Ketapang. Apabila saya akan menjadi pengusaha amplak, saya akan mempromosikan amplak melalui media sosial dan mensurvei masyarakat rasa amplak apa yang disukai masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kasih aplaus dulu sebut. Jadi itu ya dan prosesnya ya. Silakan untuk yang lainnya untuk berkoordinasi kembali bagaimana untuk melanjutkan proses dari wirausaha tersebut ya. Silakan. Silakan diskusikan dilanjutkan lagi. Bagaimana nih ke depannya nih? Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan materi ini? Oke, ada pertanyaan atau misalnya ada kesimpulan, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana ya sebagai seorang wirausaha dan sebagai ingin mencari ini ya usaha yang bergelut nantinya ke depannya. Setidaknya kalian itu ada pemikiran-pemikiran ya untuk setelah dari sekolah ini kalian mampu ya menjadi kader-kader seorang wirausaha dan seorang ya pengusaha muda nantinya itu ya. Kalau kalian siapa lagi yang akan meneruskan para pengusaha ya. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila ini ya. Yang pertama ya kegiatan ini yang pertama memberikan pemahaman bagaimana proses ya kewirausahaan itu sendiri ya. Nah, terus yang kedua bagaimana kita ingin menjadi suatu perencanaan itu harus ada. Kalau tidak ada perencanaan maka akan gagal suatu usaha.
usaha ya. Yang ketiga, kita harus melakukan sesuatu dalam suatu perubahan untuk kedepannya. Jadi harus kita melakukan aksi. Aksi nyatanya apa? Kita membuat suatu usaha dan sampai kita seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, kita orang-orang yang malas ya. Karena orang-orang yang malas itu tidak akan mendapatkan keuntungan ya. Maka dalam suatu ini ya, di dalam kisah nyata, karena di dalam suatu perdagangan itu ya, nah itu bagian dari ya kesimpulan dari para ya ulama para pedagang ya. Nah inilah yang akan memunculkan salah satu ya poin-poin yang akan kita lakukan dalam profil firman ini ya. Nah ibu akhiri dulu dengan mengucap basmalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya tentang pembuatan tius.